cuaca buruk ya, itu kan nggak langsung mulai semacam seperti ini langsung signifikan cuaca buruk gelombang 4 meter kan nggak mungkin. Jadi bertahap untuk tinggi gelombangnya itu. Biasanya kan kalau semacam seperti ini kalau sudah setengah meter bisa dipastikan gelombang bisa naik lagi 1 meter, 1,5 meter. Tapi kalau langsung ke 4 meter itu ya mustahil untuk tinggi gelombangnya seperti itu, kecuali ya kalau ada bencana alam seperti itu ya. Kalau untuk ombak-ombak wajar atau untuk di perubahan-perubahan musim biasanya tidak langsung signifikan. Kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan Parikesit. Perjumpaan kita kali ini berada di Laut Jawa ya, Kita masih melakukan perjalanan laut. Kita masih menyusuri di Laut Jawa. Untuk yang di video kemarin di tanggal 11 Mei 2025, kita di posisi baratnya Pulau Karimun Jawa. Dan untuk di perjalanan kita kali ini kita sudah berada di timurnya ya, Untuk arahnya kita untuk kemarin itu kan ada 2 opsi. Jadi ada yang opsi pertama kita langsung untuk arah haluan menuju arah ke timur. Kita melintang di utaranya Pulau Bawean. Dan untuk yang di opsi kedua kita melakukan agak nyerong di haluannya itu di 70. Untuk arahnya itu di Kalimantan Selatan ya, untuk arahnya. Dan untuk di perjumpaan kali ini juga untuk di perjalanan untuk melihat di cuaca kita
juga kita coba bandingkan sama di hari kemarin di tanggal 11. Ini kan di tanggal 12 seperti ini untuk kondisinya. Agak lumayan berbeda sekali nih Pak. Kalau kemarin itu agak lumayan beriak-beriak kecil, kalau ini sudah mulai agak timbul ada gelombangnya seperti ini. Dan kalau di Laut Jawa ini kan juga kalau untuk di cuaca buruk ya, itu kan nggak langsung mulai semacam seperti ini langsung signifikan cuaca buruk gelombang 4 meter kan nggak mungkin. Jadi bertahap untuk tinggi gelombangnya itu. Biasanya kan kalau semacam seperti ini kalau sudah setengah meter bisa dipastikan gelombang bisa naik lagi 1 meter, 1,5 meter, setengah meter langsung ke 4 meter. Itu ya mustahil untuk tinggi gelombangnya seperti itu, kecuali ya kalau ada bencana alam seperti itu ya. Kalau untuk ombak-ombak wajar atau untuk di perubahan-perubahan musim biasanya tidak langsung signifikan seperti itu. Dan kita ambil agak jauh dulu kan ya, mungkin ini nggak kelihatan untuk kamera. Untuk yang di depan kita ini juga mulai passing dengan kapal, nggak tahu ini kapal apa ya. Kita tidak melihat dari GPS, dari sini saja, dari samping anjungan kapal kelihatan ada kapal menuju arah ke barat seperti itu. Dan kita juga lihat di bagian atas dulu ya. Kita ambil di haluan. Jadi seperti ini untuk cuacanya di bagian atas atau di langit. Ini untuk estimasi besok kita melintang di Bawean. Mudah-mudahan kita juga ada kesempatan atau tidak malam ya Pak ya, kita bisa pengambilan video di Pulau Bawean. Tapi terkadang juga di Pulau Bawean ini kan sangat singkat waktunya, dan apalagi kalau di sana untuk kawan-kawan dari nelayan kan agak lumayan banyak juga. Kadang kalau tebar jaring kita juga arahnya itu agak menjauh seperti itu. Kemudian untuk ngomongin pas di haluan ini juga ya, untuk posisi haluan kita ini di haluan 99 untuk kita melakukan perjalanan ini seperti ini. Dan untuk yang di perjalanan besok, ini ngomongin perjalanan dulu ya, mumpung kita pas menghadap di haluan. Ini besok setelah melintang di Pulau Bawean, ini nanti kita arahnya itu ambil arah ke utara. Jadi setelah di Pulau Bawean kita tembak di Tanjung Selatan atau memasuki di daerah Kalimantan Selatan ya. Di selatannya Banjarmasin. Seperti itu untuk rutenya kita. Dan untuk kondisinya juga ke depan kita kan juga belum tahu. Kita memang sengaja nggak update BMKG ya. Kita real aja seperti ini. Jadi ya untuk melakukan pengecekan di kondisi cuaca Laut Jawa, kita real aja, kita setiap melakukan perjalanan kita ambil video seperti ini. Dan untuk di posisi angin ini ya, untuk di hari ini untuk anginnya ini di jam 3:30 sore. Jadi kalau untuk angin ini cukup teduh atau sama sekali tidak ada angin ya. Kalau pagi tadi itu angin dan hujan agak lumayan kencang seperti itu. Kita lanjut arah ke utara. Seperti apa ini Pak? Ya, untuk di posisi sebelah utara seperti ini. Kita lihat dulu di perairannya ya. Ini agak warnanya itu untuk di laut biru-biru hitam ya ya. Agak biru cerah seperti itu. Karena kan juga kan ini untuk di cuacanya juga mendung ya.
ya ini agak lumayan tinggi Wan ya, istilahnya seperti itu kalau kita bandingkan di hari kemarin. Lanjut untuk di posisi utara, nah kita lihat dulu. Ini kalau kita terusin, kalau tarik lurus ini di kurang lebih Kalimantan Barat seperti itu, mungkin Pontianak kalau kita lurusin arah ke utara. Dan kondisinya pun agak sudah mulai cerah ini Wan, daripada yang tadi pagi sudah mulai cerah di bagian atas. Nggak tahu nanti kalau malam seperti apa untuk kondisinya juga. Ya, kita sudah mengarah ke Buritan, untuk arahnya ini ke barat ya. Jadi kalau pagi tadi kita kembali ke awal untuk di cuaca. Waktu pagi tadi itu kalau kita lihat ke barat ini sangat gelap sekali, terutama di posisi di langit ini ya. Jadi mulai dari barat daya sampai ke barat ini sangat gelap. Nggak tahu kalau di cuaca darat seperti apa, di bagian Jawa Tengah, Jawa Barat apa terjadi hujan juga. Kalau dari laut untuk kelihatannya, kalau dilihat dari ke darat ini kelihatannya juga turun hujan ya ini. Seperti itu. Karena kan juga ini sangat gelap dan petir, jadi satu tadi itu ceritanya ombak. Ombak juga, ombaknya itu sudah mulai siang itu sudah mulai terjadi ombak dan angin. Tapi kalau masih pagi itu untuk di cuacanya ya masih bagus, untuk di perairannya cuma tuh hujan aja seperti itu. Dan untuk di matahari coba kita lihat dulu aja, ini sudah mulai agak bersinar, sudah mulai cerah kembali untuk di mataharinya seperti itu. Dan terlihat untuk yang di arah sana pas di Cakrawala ini sudah kelihatan bagus seperti itu. Kita lihat untuk di perairan seperti ini. Untuk di perairannya mungkin ini kurang jelas ini Wan ya untuk kita ngomong ini, soalnya di bawah ini kan pas di ceburannya baling-baling, jadi ada suaranya percikan air ya seperti itu. Nah, seperti apa nanti kedepannya besok kita di perjalanan untuk cuacanya, mudah-mudahan kondisinya bagus.